Halo teman-teman semua, selamat sore. Sebenarnya saya mohon maaf ya, saya pakai masker karena nggak tahu kenapa ini tiba-tiba saya hidungnya gatal. Bersin ya, apa efek pancaroba atau gimana saya nggak tahu, apa mungkin efek dari kemarin habis benerin AC sendiri karena mendadak sempat AC kamar saya kurang dingin. Tapi begitu saya udah bersihin itunya masih belum dingin juga. Kemudian saya nekat naik ke atap ya, lihat blowernya karena memang blowernya di atas taruhnya. Bukan blower, outdoornya, unit outdoornya dia pasangnya di atas. Jadi saya lihat dulu, jangan trouble nih. Ternyata apa, kemasukan daun. Daunnya udah saya keluarin, terus kabelnya juga udah dikencengin. Dan alhamdulillah dingin lagi. Ya mungkin bisa jadi efek dari itu barangkali ya. Ya, sore ini masih dalam, saya pakai lagi masker ya. Sore ini teman-teman masih dalam pembahasan riset Indonesia ya. Kali ini saya tuh agak mengkritik ya. Kita kan lagi heboh berita Ketua Umum Partai Golkar saat ini, Pak Bahlil Lahadalia, ini kan mendapat doktor dari UI setelah kuliah itu cuman berapa ya, cuman 2 tahun, setahun 2 tahun langsung dapat gelar doktor dari UI. Padahal apa ya, yang saya tahu ya, umumnya orang untuk mendapatkan gelar doktor itu bukan doktor honoris causa ya, tapi doktor beneran gitu ya. Itu tuh bisa lebih dari 3 tahun, udah lebih dari waktu S1 gitu. Kalau S1 kan 4 tahun biasanya. Ada juga yang 3,5 tahun, dan 3 tahun di kampung saya di UK itu S1 3 tahun. Ya, tergantung jurusannya. Kalau kedokteran lebih biasanya. Ini kalau dokter itu kan bisa 4 tahun, bisa ya enggak sih, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Ya. Kalau dokter kan setahu saya ya, bisa, kalau dokter itu setahu saya bisa lebih dari 4 tahun. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Totalnya itu bisa, katanya sih, katanya ini ya, katanya 6 sampai 12 semester. 4 tahun aja 8 semester kan. Kalau 6 semester kan itu berarti 3 tahun. Kalau 12 semester berarti 6 tahun. Tapi ada juga yang lebih dari 12 semester. Ada yang butuh waktu sekitaran 7 tahun. Ada yang 7 tahun itu artinya 14 semester. Ada yang bahkan sampai 8 tahun baru dapat gelar doktor. Itu udah berapa itu? Udah berapa semester coba? Udah 8 tahun. Karena gini,
tergantung bidang studinya juga. Kalau bidang studinya adalah bidang studi yang membutuhkan kita membuat disertasi yang jumlah halamannya banyak sekali, itu ya bisa lebih dari 6 semester gitu. Karena kan kita bikin disertasi. Tapi ada juga yang research doktoral. Jadi doktor penelitian, riset. Jadi kita ditugaskan neliti apa gitu kan. Dan nanti ada ujiannya. Dan itu berat. Makanya impossible banget kalau gelar doktor itu bisa ditempuh kurang dari 6 semester. Itu kayaknya impossible banget deh. Tapi yang saya heran tuh begini, beberapa tahun lalu juga pernah ada kejadian serupa seperti ini, diberitakan ya. Jadi publik tuh tahu. Nah sekarang gini, kalau sudah tahu kok begini amat ya, universitas itu kok kayak mudah banget gitu ya memberi gelar doktor gitu loh. Ada apa gitu loh. Jadi orang seakan-akan menganggap gelar akademis doktor itu gak lagi sakral. Karena kan orang, susah banget cuy, gelar doktor itu didapat butuh waktu berapa tahun itu, lebih dari waktu kuliahnya S1. Mungkin setara dengan kita kuliah S1 kedokteran barangkali, baru kita bisa dapat doktor. Tergantung bidang studinya juga, dan tergantung apakah doktoral degree kita itu research degree, research doctoral, atau yang PhD biasa, Doctor of Philosophy biasa. Tapi kalau Doctor of Philosophy biasanya memang waktunya agak lama memang gitu. Waktu lulusnya agak lama dibandingkan dengan research doctorate, doktoral, penelitian gitu. Jadi dalam asumsi saya, dalam komen saya di unggahannya abang saya, Bang Denny Siregar, saya bilang ini si Bahlil ini kalau nggak nyogok, ada sesuatu ini, berarti ini nyuap ini gitu. Karena mana bisa orang dapat doktor sekolah lagi sekolah mahal lagi biaya ya, mahal. Dan dalam keadaan yang udah sibuk orang. Coba lihat deh, orang-orang yang ngambil S3, orang-orang yang ngambil doktor ya, ada nggak orang ngambil doktor keadaannya ya, taruhlah kalau secara marital status atau status nikahan atau status rumah tangga itu masih lajang. Oke ada ya, yang secara ini marital status masih lajang, oke ada ya, satu. Yang kedua, nah ini, ada nggak orang ngambil doctorate ya, orang ngambil S3 doctoral degree, yang orang ini nggak
ada aktivitas atau kesibukan atau jabatan samsek? Nah ini jawabannya apa? Nggak ada. Orang rata-rata kebanyakan ngambil S3, ngambil doktoral degree itu, ngambil doktorat itu ya, ngambil doktoral itu, ambil doktorate itu, rata-rata tahu nggak? Orang-orang yang pada punya kesibukan, pada punya jabatan, pada punya aktivitas. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi komisaris, ada yang bermacam-macam, banyak lah pokoknya yang ngambil S3 itu. Di tengah kesibukan mereka, pikiran deh, mereka suruh buat disertasi, penelitian. Yes, disertasi, penelitian, research, ya, buat riset, buat ini, buat itu, segala macam. Iya, ini saya nggak sedang berlelucon loh. Ini benar adanya. Belum lagi urusan rumah. Oke lah kalau yang masih belum berumah tangga. Lah yang sudah berumah tangga, oke lah belum beranak. Oke lah ya kalau sudah beranak bagaimana coba? Tuh, bagi waktunya. Belum lagi belajarin buat ujian doktoralnya, sidang doktoralnya, entah presentasi ke apa, ujian disertasinya. Makanya orang, mohon maaf, sampai usaha banget dapat gelar doktor dengan cara seperti itu, muncul modelan yang begini. Gelar doktor dapatnya instan bener. Ya di luar honoris causa lo ya. Cuman gak nyampe 6 semester. Gak nyampe 3 tahun. Kok gak nyampe 4 tahun kok tiba-tiba jadi dokter. Saya bilang, ini ada yang gak benar ini. Saya bilang ini nggak benar ini. Ini harus diperbaiki. Gitu. Nggak benar ini. Memang nggak benar. Harus diperbaiki ya kayak gitu. Ya, karena kalau nggak, mohon maaf gitu ya. Percaya sama saya, akan timbul nanti mafia akademik mafia, dimana mohon maaf lahir dan batin ya, orang nih sekolah, orang bukan maksudnya dapat gelar karena ijazah aspal, bukan. Tapi orang ini kuliah tapi dapat gelarnya itu lebih cepat dari waktunya. Contoh orang dapat S1 kurang dari 3 tahun, kurang dari 4 tahun. Ini aja orang dapat S3 gelar doktor kurang dari 4 tahun, kurang dari 3 tahun. Saya khawatir akan timbul mafia-mafia seperti ini di hari-hari ke depan. Kalau sudah begini ya mohon maaf, rusak pendidikan di negara kita. Kenapa? Ini semua terjadi karena sistem pendidikan kita yang sangat-sangat kental banget nuansa komersialnya. Jadi pendidikan kita ini adalah kental banget nuansa dagangnya, gitu loh. Jadi bukan pendidikan yang orientasinya tuh
membangun generasi masa depan Indonesia menjadi generasi yang terampil, generasi yang berilmu pengetahuan, generasi yang berkeahlian, generasi yang berkualitas global dan sebagainya. Tetapi terus menerus menjadi, mohon maaf ya, kalau mungkin kasarannya, pendidikan kita hanya melahirkan orang-orang yang cuma bisa jadi pegawai, cuma bisa jadi karyawan. Itu kasarnya. Kalau saya halusnya tuh gini, pendidikan kita cuma menjadikan peserta didik itu sebagai komoditas perdagangan. Ya, komoditas dagang. Produknya apa? Ya kurikulum yang ditawarkan apa misalkan. Jadi yang di saleskan itu apa? Yang dijual itu apa? Yang dijual itu bukan fasilitas sekolahnya, kurikulumnya. Kurikulum yang dipakai apa gitu. Misalkan kurikulum Merdeka Belajar, atau kurikulum KTSP misalkan, atau kurikulum IB, International Baccalaureate, atau kurikulum Cambridge gitu kan. Itu produknya. Nah, siapa yang jadi komoditas dagangnya? Ya peserta didik. Sivitas akademika itu sama aja, dari mulai taman kanak-kanak sampai universitas itu pun juga begitu. Mau universitas negeri, universitas swasta, sekolah negeri, sekolah swasta, sama aja. Podo wae gitu loh. Sami mawon bahasa Jawa halusnya. Jadi sudah saatnya yang begini-gini ini di stop lah. Saya malah jujur lebih mengapresiasi orang dapat gelar doktor yang benar-benar dia tuh benar kuliah gitu loh. Benar dia usaha untuk itu. Kayak yang saya selalu bilang, fight for it gitu. Ada usahanya. Ya usahanya apa? Ya itu kuliahnya, entah apa, misalkan bikin disertasi atau apa, riset bos, atau apa namanya, research ya, tergantung doktoratnya apa. Kalau doktoratnya PhD pasti bikin disertasi, tapi kalau research doctorate biasa penelitian. Tahu apa penelitian? Saya penelitian gitu. Dan ada ujiannya, ada presentasinya. Saya lebih mengapresiasi orang yang kayak gitu daripada orang yang dapat gelar doktor tapi instan gitu. Ya, semoga bermanfaat, karena pendidikan bukan mie instan Indomie. Selamat sore.